Pada video ini, terdapat edukasi trading dengan metode scalping. Edukasi ini menggunakan simulasi dan dana virtual dari aplikasi RTI, dipadukan analisa dengan aplikasi HOTS dari Mirae Asset Sekuritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo rekan-rekan trader, kita berjumpa lagi di spesial materi yang unik ya. Materi kali ini adalah materi scalping, gitu ya. Untuk scalping kali ini kita masih menggunakan dana virtual di RTI bisnis ya. Kita menggunakan dana virtual yang dimana ini dananya dari RTI ya. Kita dikasih dana 100 juta ya, dana virtual dalam artian uangnya bohong-bohongan gitu ya. Tapi ini lebih susah karena harus haki gitu ya. Kalau antri kadang-kadang error. Maka kita akan mencoba live streaming ya, live streaming untuk masalah scalping. Jadi live streaming saya rekam, kemudian nanti kita mencoba untuk mengulas edukasinya. Karena ini adalah edukasi, jadi bukan ajang pamer, sehingga nanti apabila, nah ini kebetulan tadi alhamdulillahnya berhasil ya, portofolio berhasil ya. Andaikan karena ini edukasi ya, andaikan ada trading yang gagal, misal gagal, nanti akan kita juga pamerkan gitu ya di edukasi selanjutnya, bahwasanya kenapa kita kok bisa boncos ya, kok bisa gagal itu kenapa gitu. Karena kalau scalping itu TP dan cut loss-nya harus tega. Taking profit sekian ya, kita harus keluar sekian ya. Sekian sudah kena cut loss, kita harus cut loss. Ya bisa kemudian nanti saya yakin potensinya bisa naik. Nah, kalau saya yakin potensi bisa naik, itu namanya bukan scalping, tetapi intraday atau juga swing ya. Ya saya pernah sih dengan uang betulan itu 100.000 scalping nyantol ya. Nyantol akhirnya kita terpaksa swing ya, swing trade. Alhamdulillah TP, tapi ya itu nginep gitu ya, nginep. Jadi demikian. Nah, yang berikutnya kenapa sih kok pakai dana virtual gitu ya? Yang pertama adalah saya juga masih dalam tahap belajar scalping untuk praktikumnya. Jadi untuk teoritisnya saya sudah banyak mempelajari, banyak mendengar ya, banyak melihat yang master gitu ya, yang ya seperti Om Ben gitu ya, itu master scalping, scalper sejati gitu ya. Saya sudah banyak mempelajari dari beliau-beliau yang master, hanya untuk permasalahan praktikum itu yang belum saya lakukan. Jadi saya masih belum berani untuk menggunakan dana realnya. Jadi kita masih menggunakan dana virtual. Yang kedua, untuk scalping ini tidak bisa dana kita terlalu sedikit, juga tidak bisa dana kita terlalu banyak ya. Scalping ini harus ada dana khusus ya, dana khusus yang digunakan untuk scalping. Kalau dananya hanya 100.000 sampai 500.000, maka scalping satu tik ya boncos di administrasi ya. Jadi kita kena administrasi jadi 100.000 sampai 500.000 saya pikir kurang. Nah idealnya berapa? Idealnya adalah 1 sampai 2 juta, itu ideal ya. Jadi katakanlah 2 juta, satu tik sudah masih dapat untung gitu ya. Nah bagaimana kalau ya, misalkan kita menggunakan 100 juta? Nah itu ada pilihan pada teman-teman trader. Kalau teman-teman trader sudah canggih, sudah pengalaman, seperti nyetir mobil itu sudah luas ya, tidak masalah untuk 100 juta begitu ya. Tetapi kalau misalkan saudara untuk 100 juta itu masih belajar ya, boncos aslinya ya kan. Jadi kalau misalkan menggunakan dana scalping, saudara masih awal, gunakanlah dana 1 sampai 2 juta. Itu kalau saudara sudah betul-betul mahir tetapi belum tingkat mahir advance gitu ya. Mahir tapi belum advance, 1 sampai 2 juta cukup ya.
nanti meningkat gitu. Kalau saya masih praktek ya, sambil juga kita, kalau saya edukasi, saya lebih senang intraday atau CSCP ya. Tapi kalau masalah scalping ini masih belajar, teorinya sudah kena, hanya saja praktikumnya yang belum kena. Maka dari itu kita coba edukasi bersama, kesalahannya di mana. Silakan saudara subscribe channel ini, kemudian like, kemudian coba kolom komentar ya, kurangnya apa sih begitu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita masuk kepada live streamingnya. Inilah dia ya. Kalau kita melihat ya, kita ini kita sudah mulai scalping ya, scalping. Lalu untuk yang pertama kita melihat untuk permasalahan scalping itu adalah bid dan overnya. Kalau overnya itu tipis dan bidnya tebal, maka ini bisa kita jadikan ajang scalper. Bagaimana cara screeningnya? Screeningnya cukup di RTI. Nah, kemudian kita melihat gainers ya, kita melihat gainersnya. Oke. Ya, kita ini tadi membeli DGIK 124 itu 100 lot dan 125 itu hanya 5 lot ya. Kebetulan pas belum merekam saya pada saat itu ya. Nah, kemudian kita menjualnya di 126 ya. Kita mencoba menjual di 126. Kita melihat di sininya apa, tik-tiknya ini ya. Ya, karena tadi sempat longsor. Nah, kemudian setelah itu dinaikkan lagi, lalu kita dengan cepat untuk sell. Nah, oke, kita melihat ya, total asetnya ya 2.542. Ya, kita boxnya, kemudian kita soldnya 2.583, hanya 40.500. Kenapa? Karena kita modalnya sedikit ya. Kita cek. Nah, DGIK ya, DGIK itu hanya 100 slot saja, 2 juta sekian ya. Oke, ini 2.500.000 nah, sekitar 2.500.000 yang kita buat scalping, dan kita hanya 2 tik untuk 124 dan 1 tik untuk 125, karena kita menjual di 126 ya. Berarti ada 105 lot ya. Bagaimana 2.500.000 apa namanya 40.500 itu untungnya ya, memang segitu gitu ya, kecil. Kita beli 205 lot ya, 205 lot, dan kita sudah terjual semuanya 205 lot 40.500 ya. Ya, kita profit segitu gitu ya, kita profit segitu 0,04%. Nah, dari 100 juta kita hanya gunakan uang 2.542.500 ya. Nggak tahu ini fee-nya berapa ya kalau di dana virtual, saya nggak tahu fee-nya. Ya, kita melihat pergerakan bid overnya. Nah, kita melihat pergerakan ini kita beralih ke foot ya. Ini kita beralih ke foot karena tadi kita lihat di RTI gainernya. Nah, kita lihat foot ini apa namanya downtrend gitu ya. Nah, lalu kemudian kita melihat akumulasi di apa namanya YP ya, akumulasi di YP. Nah, di YP itu di 126 ya akumulasinya. Kita lihat pergerakan harganya ya. Nah, ini kita sudah beralih ke foot ya. Kita membeli di apa 500 slot kali ini. Kita 500 slot. Nah, ini 131 kita mencoba untuk. Nah, ini kan sudah apa namanya chartnya itu kan downtrend, kemudian ini 3 menitan ya.
ini kalau yang kita lihat chart ini 3 menitan sudah downtrend, kemudian kita harapkan bisa naik. Nah, kita membeli di mana nih, 500 lot di 126 dan 500 lot di 129 ya. 129 itu di sini, 126 itu di sini ya. Oke, kita beli 500 lot, totalnya berapa, 7.755 lot ya. Kita coba gila-gilaan untuk lotnya. Kalau tadi kan 2 juta sekian ya, sekarang udah kita mencoba untuk 7.755 lot. Kita coba 6.450. Sekarang untuk pembelian yang 129 lot ya, masih jalan ya, naik ini 132. Nanti kita masih buy ya, kita 129 dan 126. Kita harapkan bisa longsor ya. Kok ternyata gak longsor, malah naik 1 tick. Tapi tunggu saja, tunggu ya, tunggu. Nah, pertanyaannya gimana kalau nggak kekejar? Ya udah, kalau nggak kekejar ya udah, kita bersyukur dengan rezeki 40.500 ya. Ini nggak kejar ya sudah, berarti dia sudah membentuk harga. Nah, tapi itu dia tuh di 132 ya, seakan-akan 4061 kan mau dimakan nih ya. Ya, tapi ini kita melihat untuk overnya tebel, untuk bidnya tipis. Nah, jadi kita optimis untuk longsor. Nah, kita lihat chartnya juga ya, chartnya juga sudah mulai naik ya. Kalau ISP kita mau beli, kok ternyata masih nyaman di food ya. Ya, kita coba cek di fast ordernya di 0808. Nah, sekarang harga 131 ya, 130 ya, turun lagi kan 130. Nah, itu deg-degan tuh, 129 kemakan enggak kita. Ya. Nah, naik lagi 130 itu kan kita melihat support ya, kita melihat 130 itu supportnya. Nah, kalau supportnya jebol 130 maka dia akan longsor, boleh jadi ke 126. Apakah memang support ini bisa ditembus atau enggak? Nah, padahal kalau kita lihat sudah cukup tinggi nih naiknya ya. Nah, put kita sudah sell di 133 ini ya, kita belinya di 129, kita sell di 133. Nah, kita beli lagi ya. Ini 129 ya, tapi salnya masih open ya, salnya masih open 133 ya. Kita tadi udah kena itu 129 buy match ya. Mohon maaf nggak terekam ya, karena saya nggak merekam continue, tetapi saya putus-putus ya. Nah, ini kita apa namanya 131. Nah, kemudian ini dimakan nih 133 nih ya. Jadi 129 udah buy dan buy, lalu kemudian kita coba ke ini ya. Kita ya suspek nggak ngambil karena naiknya terus menerus ya. Kalau naik terus menerus bisa-bisa kita ditinggal. Kalau put itu kita beli soalnya ada gelombang, jadi habis gelombang tinggi kemudian gelombang turun kemudian tinggi lagi. Nah, kalau ISSP itu gelombangnya luar biasa, itu udah naik ya, jadi kita nggak beli ISSP. Nah, yang diner itu ada gelombang turun lalu kemudian mendatar, ini nggak pas untuk scalping ya. Nah, maka dari itu kalau mau melanjutkan scalping ya kita dilihat di market
sesi kedua, tapi market sesi kedua udah nggak seseru market sesi pertama. Jadi kalau saudara itu ternyata market sesi pertama nggak bisa mantau pasar, lebih baik udah tinggalin scalpingnya di SJP atau swing trade aja atau intraday lah. Tapi scalping itu saudara harus betul-betul free di pagi harinya. Jadi kalau saudara kerja jangan ya, kecuali kalau misalkan saudara pas nggak ada kegiatan ya, mungkin kerjanya ambil cuti atau mungkin masih online gitu ya, no problem. Tapi kalau bisa saudara jangan pakai wifi-nya kantor untuk trading kecuali izin. Tapi ya masalah juga. Tapi kecuali izin ya, karena itu punyanya kantor. Kecuali kalau izin diperkenankan, dibebaskan ya enggak masalah. Kalau saya di kantor saya itu buka-buka saham itu udah enggak masalah, sama pimpinan juga, Pak saham ini, iya malah pimpinan yang seneng gitu ya, karena pimpinannya juga nyaham juga. Oke. Nah ini kalau KP agen nggak bisa ini buat scalping kita ya, karena apa? Karena ya seperti itulah ya, scalping mungkin ngerekamnya kurang kontinu ya. Oke, begitulah teman-teman trader scalping pada hari ini. Mohon maaf kalau memang kami tidak bisa menampilkan kontinu. Yang jelas tadi sudah kita menampakkan bahwa apa namanya untuk scalping gitu ya, tadi sudah membeli. Yang pertama adalah kita cek broker summary-nya ya, yang jelas begini. Untuk screeningnya kita di RTI ini kita cek di movers gainers yang paling atas, dan cek wave-nya, gelombangnya di chart ya, mini chart bisa, multi chart juga bisa. Kemudian tatkala kita sudah cek di mini chart ya, ternyata ada gelombang turun ya, kalau bisa kita cek di apa namanya yang MA5-nya itu turun sebentar, memotong get cross dulu ya. Kemudian setelah itu kita cek apakah ada broker-broker yang masih nyantol di atas gitu ya. Katakanlah misalkan jangan kita beli di terlalu atas di average-nya atau di average brokernya. Jadi kita melihat bawah di average broker. Kalau bawah di average broker ya, itu kemudian kita melihat bid-nya itu tipis, overnya yang ditebelin, itu kemungkinan memang masih mau ambil muatan ya, ambil muatan akumulasi. Kita langsung ke supportnya, kita di supportnya ya. Kalau supportnya itu seperti tadi, katakanlah supportnya di tebel hanya satu tick tebelnya, maka itu diperkirakan bid palsu. Nah kalau bid palsu, kita coba turun lagi ke support yang dulu support, yaitu adalah yang bidnya itu tebel berderet. Nah, tebel berderet. Nah, seperti kalau kita melihat di NAR itu support tebel berderetnya adalah mulai dari 258, 256, 254, 252, ini supportnya. Jadi saudara ngantrinya di mana? Boleh satu tick di atas support di 260 atau 258. Kalau saudara ingin cepat dapat barang di 260 ya. Kalau misalkan saudara ingin ngantri ya ngantri 258. Tapi kalau dia ingin cepat ambil barang 260. Jualnya di mana? Jualnya adalah kalau saudara ingin resiko agak tinggi di 278 karena supportnya di 280. Tapi kalau ingin resiko rendah banget ya satu tick, dua tick udah dijual. Tapi kalau ingin resiko menengah ya kita cek aja ini apa namanya titik garis resistennya gitu ya. Resistennya di mana? Oh, resistennya di 280. Ini ya sekitar resisten itu di 274 ya. 24 dijual aja di situ. Baik, demikian untuk scalping hari ini. Insya Allah apabila ada kesempatan lagi saya rekam, karena memang tidak sering ya saya ada kesempatan saya free untuk pagi harinya dan scalping, karena ada kesibukan, sehingga saya juga biasanya kalau nggak CSJP intraday ya, kalau nggak begitu terpaksa swing karena harus nginep. Oke, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.